Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa tamasyidan sholihin. Jamil ma'akil mukrabin khususan ila mu'alifatul kitab Al-Habib Ibnu Umar Al-Istrud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madinah jantin khususan ila mahatina asqiya malam talamiti masan. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34. Poin 19. Wa mimma yurisul faqra. Wa mimma lan iku setengah saking barang yurisu yang bisa mewariskan al-faqra utawi al-faqra ing fakir. Tarku du'ai utawi meninggalkan doa lil walidaini kedua orang tua. Kalau kita jadi anak jangan lupa mendoakan orang tuanya. Paling enggak setiap habis salat kita Fatihah. Ternyata kalau di sini dikatakan salah satu hal yang bisa membuat rezeki kita itu tidak lancar, kita lupa mendoakan orang tua. Sehingga kalau kita usaha banyak atau banyak usaha tapi kemudian enggak mudah, orang-orang Jawa kemudian sowan ke orang tua. Masih ingat apa namanya? Pak, seorang perempuan susah melahirkan. Itu kan juga itu toh ke orang tua. Minta maaf ke ibunya dan seterusnya. Fa'an Anasin radhiyallahu an qala, Kanjeng Nabi pernah ngendika begini. Idza taroka nalikane meninggalkan sopal abdu seorang hamba addu'a ing donga mendoakan lil walidaini pada orang tua ing qata'a mongko akan putus anu saking man apa rizku. Siapa kita, semua kita menjadi anak. Ketika kita sebagai anak lupa mendoakan orang tua, maka jalan rezeki kita itu akan putus. Sehingga kemudian usaha banyak itu kadang seret ekonomi kita. Salah satu hal ketika orang tua kita masih hidup, kita minta restunya. Karena itulah saya sering sampaikan, lah enek santri kemudian mau ujian minta doa, kita sebagai orang tua yang di sini, kita sebagai ustadz mesti mendoakan santri. Tapi Anda jangan lupa minta doa orang tua masing-masing. Ya, itu penting. Ketika kita tidak mendoakan orang tua, maka rezeki kita itu akan menjadi tidak mudah. Kita lanjutkan lebih rinci. Asyaun utai beberapa hal turisu yang bisa mewariskan apa asya al-faqra ing fakir. Ini ada beberapa sikap perilaku yang bisa membuat kita fakir. Tentu ini sebagian tidak ada dasar hadisnya ya. Jangan diprotes. Jadi ini sebagian hanya pengalaman, kemudian pesan orang tua. Sebagian ada hadisnya, tapi sebagian juga itu apa kalau kita bilang local wisdom. Local wisdom itu artinya ajaran inilah kebijakan lokal, kebijakan orang-orang sepuh. Satu, yang hal-hal yang kemudian jadi yang harus kita jauhi, tarkuma, yaitu meninggalkan barang yahrujuhu kang ngluwakaken ing ma min adzafiri saking kuku fil baiti ing dalam rumah ba'da taklimi setelah potong kuku. Satu hal yang membuat enggak biasanya terkait dengan rezeki adalah kita mari potong kuku enggak diresiki. Mari potong kuku biasanya yus sering toh kita neng kamar kalau nguku terus potongan kukunya itu enggak disapu, enggak diapo, langsung prung. Nah, itu satu yang harus ini. Artinya sebetulnya kan ini intinya adalah bersih-bersih. Jangan sampai kemudian ruang kita, kamar kita, rumah kita itu tidak bersih. Membiarkan rumah, kamar, ruangan dalam suasana tidak bersih itu bisa membuat rezeki kita tidak lancar. Satu. Yang kedua, tarku tasijil angkabut, membiarkan sarang laba-laba.
Padahal yang kamar kita sawangnya nggak karu-karuan. Coba dilihat, nanti lah balik nih kamar, dilihat kamar masing-masing, enak nggak sawangnya. Membiarkan sarang laba-laba wa adamu izalatihi dan tidak membersihkannya. Sehingga kemudian kotor banget. Kayak kemarin pas saat delok iki ruang C1 itu gak apa jenenge. Ngen. Nah, iki nggone ruang kesehatan kok gak karo-karon kotor iki apa? Terus iso pasiennya sehat. Masa ruangan yang dhuwur. Iki biyen iku sapa sing gawe kamar. Kok iso ngisore dituroni dhuwure gak karo-karuan. Membiarkan sarang laba-laba. Yang Ustaz pernah cerita, Ustaz itu suatu ketika silaturahmi ke seseorang. Rumahnya bagus banget, musolanya bagus, ada di ruang utama itu ada ruang sholat, karpetnya bagus, sajadahnya bagus, kayak emang sering dipakai untuk jamaah, keluarga itu biasa jamaah di situ. Tapi lupa mungkin karena jarang delok dhuwur ya, mungkin karena tawadhu delok ing ngisor, jadi begitu ini kata diresik itu dhuwur iki. Ngisore wapi, rapi, sering dikai jamaah, tapi dhuwur lupa. Enggak diresiki. Anda masih ingat ngaji taklim kan juga gitu toh. Salah satu hal yang kemudian bisa mengurangi lancarnya rizki. Rizkinya itu kecantol ning sarang laba-laba. Coba dilihat kamar kita, lah enek sawang-sawang, gak usah nunggu laba-laba. Kalau ada sawang dikit, mau karek sapu aja loh, karek gini aja. Kan ada sapu tidak masing-masing ruangan. Itu dua. Yang ketiga, harku kosri saumi, membakar kulit bawang. Karena hubungannya nggak tahu, mungkin akan kita batuk-batuk. Membakar kulit saum itu bawang putih. Bakosril basol lan kulit bawang merah. Itu akan bisa jadi batuk ya. Pokoknya baunya kan kita menyengat banget. Itu ketiga. Ustaz nggak tahu hubungannya apa. Mungkin dalam suasana yang nggak nyaman. Kayak bawang dibakar. Yang keempat, naumu alal waji. Tidur alal waji berarti tidur tengkurap. Tidur murab itu kan nggak bagus untuk kesehatan. Karena itu nggak boleh. Nah, yang kelima menarik. Ini kayak orang Jawa dulu. Al-julusu duduk alal adbati ngatasi pintu. Nggak boleh duduk di pintu. Apalagi perawan. Nanti sing lamar balik. Itu kan kayak kita. Nggak boleh duduk di pintu. Karena jelas itu akan mengganggu lalu lintas. Karena itulah kita berusaha. Kayak yang di kamar komplek B itu kan pintunya semeter. Karena lebar, karena kita berpikir di kamar itu akan banyak orang sehingga biar lalu lintasnya ini. Kamarnya kan biasanya kalau kamar mandi itu kan malah 70 cm cuman toh. Rata-rata pintu itu, maksudnya pintu kamar mandi itu 70. Kamar itu biasanya 80. Kita membuat semeter agar mudah digawe lalu lintas, bukan untuk duduk-duduk di pintu. Mak santri gak ono lah. Nah, ning kene lho, orang tua Jawa dulu kan nggak boleh toh. Kita duduk di pintu kan nggak boleh. Nah, di sini juga sama. Itu yang bisa membuat rezekine balik. Waya ku alati atau gawe dalan ale ngatasi pintu. Bukan hanya pintu. Pokoknya jalan duduk di tempat yang biasa dipakai untuk lalu lintas. Digawe mobilitas ya, enggak boleh. Karena itulah masih ingat hadis Nabi, kita tidak boleh duduk di pinggir jalan. Karena akan mengganggu orang lewat dan mengganggu, apalagi mengganggu orang suit barang. Ya, itu enggak benar. Itu kelima, duduk di pintu. Yang keenam masih sama, al-ittika'u bersandar. Ala ahadi zaujil babi ngatasi salah satu daun pintu. Oh iyalah, nah, kita bersandar di daun pintu kan iso ngeblak.
karena pintunya bergeser. Itu suasana situasi yang enggak safety. Itu keenam. Yang ketujuh, wad'ul yadi, meletakkan tangan al-hasiroti ngatasi pinggang. Berarti apa itu? Bertolak pinggang ya. Pokoknya biasanya malang kerik. Itu kan itu juga sikap yang enggak pas. Itu biasanya dianggap keangkuhan atau kesombongan. Nah, itu 7. Kedelapan, Isra'ul khuruji, yaitu segera keluar minal masjidi saking masjid ba'da sholatil fajri. Sholat subuh segera pulang terus turu. Apalagi terus turu. Nah, itu yang kemudian membuat kita menjadi fakir. Karena kalau kita kan diajarkan kalau pagi sholat subuh diarahkan wiridan sampai terbit fajar. Bukan, sampai terbit matahari. Sejak kemarin kan nggak boleh tidur pagi. Isra segera pulang setelah sholat subuh. Jadi sholat subuh itu hendaknya kan ada waktu untuk wiridan, untuk banyak hal, untuk ngaji dan seterusnya. Itu 8. 9. Batu rujui, terlambat pulang minasuki saking pasar. Maksudnya kalau sudah selesai kebutuhan dan mulai. Kadang kan enggak toh. Mbak kok di mbak? Kok pasar? Tapi itu jawabannya biasanya terusannya. Ya Allah mbak, neng kono mbak. Cerita sembarang-barang. Padahal kan cuma kok di mbak kok pasar. Karena kalau Ustaz biasanya mari belanja apa ya langsung pulang. Biasanya emak-emak toh. Sing mampir ono. Kebutuhannya sudah selesai tapi tidak segera pulang. Itu juga kenapa orang tua kita ngajarkan anak-anak itu kalau dari sekolah langsung pulang, tidak mampir, nggak boleh. Orang Jawa kan dulu gitu. Pulang dari sekolah nggak boleh mampir. Pulang langsung pulang. Banyak hal yang kemudian kalau orang Jawa itu menganggap itu enggak bagus. Kalau sering mampir-mampir. Sehingga kalau mampir kita harus bilang ke orang tua, nanti saya pulang sekolah tidak langsung pulang tapi ada perlu kemana. Sampai kira-kira jam berapa. Nah, itu jelas. Lamban pulang dari pasar, dari kantor, supaya mulai gak mulai. Kantornya tutup jam 4, mulai jam 6. Itu ngapain? Itu yang kemudian gak bagus. Yang ke-10, anamu ba'da sholati subuh. Ini kayaknya kita banget. Tidur setelah sholat subuh. Sejak kemarin ini berulang-ulang. Tidur pagi nggak bagus. Kalau pengen tidur nanti setelah Pak tukang datang. Masa beberapa kali tukang ngebel. Apunten dereng dibuka apa? Karena santri nggih paling santri wiridan. Coba iso gak turus nantilah tidurnya lah udah siang. Lais matahari terbit. Tidur setelah subuh. Itu enggak bagus. Untuk kesehatan juga enggak bagus. Kemudian 11 sirau kisari sailin. Kalau bahasa kita mudahnya adalah membuat kecewa seorang pengemis. Jadi kalau maksudnya begini, kalau ada orang ngemis kalau yang ada uang dikasih. Kalau kita dulu diajarkan berapapun kita kasih, seikhlas kita. Gak iso akeh, dikasih berapa. Kalau enggak, andaikan memang kita enggak bisa ngasih, kita sampaikan ngapunten, mungkin lain kali. Itu kan lebih enak daripada sama ini kucing enom. Ceritanya akeh, enggak perlu begitulah. Kalau kita bisa ngasih silakan kasih. Kalau bisa banyak silakan. Kalau nggak bisa banyak silakan bisa kasih sebisa kita. Biasanya kalau kita di mobil kan kita siapkan uang receh. Ada 500-an, ada ribuan. Biasanya yang lampu merah toh. Kalau memang kita bisa kasih, kasihan kasih. Berapa yang kita bisa. Kalau enggak bilang aja mohon maaf. Mungkin lain kali. Jadi nggak perlu kemudian membuat dia itu enggak enak. Itu 11. Yang kemudian ke-12 doa usari,
yaitu mendoakan buruk alal walidaini ngatasi orang tua. Ini kebangetan. Anak lahir di atas hadisnya kan meninggalkan doa. Jadi lupa tidak mendoakan orang tua. Kalau orang tua masih hidup, kita sowan. Kalau orang tua sudah wafat, kita kirim doa, baik ke makamnya atau dari rumah. Tidak mendoakan aja loh, iso membuat jatah rezeki kita putus. Apalagi mendoakan orang tua buruk. Itu luar biasa. Mendoakan buruk pada orang tua, itu enggak boleh. Kepada anak juga enggak boleh. Kalau Anda nanti jadi orang tua, mungkin anak kita boweling. Sak beling-belingnya anak kita, orang tua enggak boleh mendoakan buruk. Yo kalau padha ndongakno apik toh. Oh ya Allah Mbak, Nduk, sampean kok yo ngono, muga-muga pinter. Kan lebih mudah begitu toh. Atau sama dengan kalau Anda jadi jadi guru. Anak-anake muridé gelendang-gelendeng wis marai waktunya pelajaran sudah mulai baru datang. Tekan jero turu. Mungkin Anda jengkel banget. Sak jengkel-jengkel kita jadi guru. Jangan mendoakan yang enggak baik pada murid kita. Doakanlah yang pokoknya yang apik. Muga-muga sampean kok bolak-balik telat toh, Mbak. Muga-muga husnul khotimah. Misalnya, maksudnya nanti akhir pelajaran lulus. Nah, gitulah. Husnul khotimah itu kan dia harus mati. Kan begitu. Akhir dari pelajaran, akhir kelas 6 SD. Nanti Anda lulus dengan baik walaupun sekarang bowling misalnya. Jangan lupa itu. Itu 12. Yang ke-13, ar-ramyu bil kumlati, membuang kutu, waya haleutai kutu iku hayatun, masih hidup. Lai Anda seritan, itu kutunya dimatikan dulu. Lai kakean nggowo biasanya baterai. Gledeki. Lai mungkin kutune banyak. Jadi jangan pernah meninggalkan kutu hidup-hidup. Karena itu kan enggak bagus. Mungkin akan enggak sehat. Jangan membuang kutu dalam keadaan hidup. Walaupun dengan kertas langsung dilempit dibuang itu enggak bagus. Karena enggak sehat karena dia kutu dan masih hidup. Yang lain apa biasanya selain kutu? Tinggi. Kadang ngerti tinggi lah, apa? Tungau ya. Tinggi, ning bantal. Oh Mbak, Masya Allah. Tapi ini enek Mbak, enek manfaatnya. Dengan bantal kita yang berkutu, maka kita menjadi mudah bangun untuk tahajud. Misalnya, yo silahkan. Ada toh yang begitu. Itu ke-13. Ke-14, watul qadami, membasuh kaki bil yamini kelawan tangan kanan. Nah, ini sama dengan kita diajarkan kalau kita cawi tangan kiri, kalau makan tangan kanan. Membasuh kaki hendaknya pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Itu etika. Ke-15, al-baulu. Apa baulu itu? Pipis. Filmai dalam air ar-raqidi yang mengalir. Gak boleh pipis di air yang mengalir karena itu akan bisa mengganggu. Kan biasanya air mengalir dipakai untuk sesuatu yang lain. Tidak hanya pipis, lebih parah ghuslul janabati, mandi jinabat fil maudhi'il bauli ing dalam tempat pipis. Wa najasati lan toilet. Biasanya kan tempat mandi sendiri. Di kita di pondok tempat mandi dengan toilet dijadikan satu dengan kloset karena untuk praktis saja. Kalau di pondok-pondok besar dulu di Jombang itu kan disendirikan. Ini kamar mandi banyak di sana untuk toiletnya. Jadi antara kamar mandi dengan toilet beda. Nah, kita yo gak cukup tempatnya. Karena itu biasanya kita kemudian kita jadikan satu. Ya kamar mandi ya sekaligus untuk toiletnya untuk memudahkan itu. Tapi lah di sini justru nggak bagus. Kamar mandi dicampur dengan toilet. Karena itu biasanya kalau saya lihat di beberapa masjid toilet bukan untuk mandi. Dilarang mandi di ini.
ada tempat mandi sendiri. Yang lain itu yang nggak boleh juga adalah wudhu di tempat kamar mandi. Nah, kita jelas kita pisahkan. Nah, wudhu itu tempatnya beda. Ada tempat wudhunya. Kamar mandi hendaknya wudhu tidak di kamar mandi. Kalau wudhu ya di luar. Itu 16. 17 al-aklu, makan bil usbu'aini dengan 2 jari. Itu kesuwen. Mulai Anda makan dengan 2 jari kan kesuwen. Telu aja loh. Kalau 3 buah mungkin. Tapi kalau coba Anda kalau makan nasi pakai 2 jari, itu kelamaan. Itu 17. 18 al-masyu, berjalan bainal ghanami antarane apa ghanam? Kambing, wa bainal imro'ata ini antarane perempuan. Ya, Ustaz nggak tahu. Apa hubungannya nggak boleh melaku antara kambing karo perempuan? Itu hubungannya apa? Mungkin nggak tahu juga. Hubungannya apa kemudian membuat kita miskin antara kambing dan perempuan? Mungkin itu pantangan koyok di masyarakat. Ini kan tadi sudah, ini kan disampaikan apa yang ditulis untuk bagian akhir ini tidak semua dari nas Nabi. Ada yang dari local wisdom dari masyarakat. Yang ke-19 al-hijamatu, apa hijamah? Lek wong Jawa cantuk. Cantuk itu apa? Bekam. Ngerti bekam ya? Yang di apa? Diambil darahnya. Bekam yaumas sabi, hari ke-7 minasahri saking bulan. Minas yaumas sabi, hari ke-7 berarti tanggal 7. Pantangan. Mungkin kayak Anda masih ingat kalau kita di hotel ada toh lip nomor 14, 13 atau 14. Itu kan nggak pernah ada nomor itu. Berarti biasanya dari nomor ini langsung dilompati. Nomor itu nggak ada. Karena jadi itu nomor sial. Ini juga gitu. Bekam pada tanggal 7 setiap bulan. Kalau orang Jawa ada lagi yang pijet itu tidak mau mijet setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat itu libur. Kecuali nanti setelah Jumat habis asar. Habis asar bisa karena alasannya sudah masuk hari Sabtu. Hari Jumat itu hari mungkin kayak Anda ingat orang Yahudi itu nggak boleh, di Quran pernah disinggung toh, Yahudi tidak boleh nyari ikan hari Sabtu karena hari Sabtu itu hari untuk ibadah, maka nggak boleh untuk yang lain. Karena itu di dalam beberapa pondok biasanya hari Jumat libur. Kalau dulu kita di pondok di Jombang tuh libur ngaji itu seminggu 2 kali, hari Selasa sampai Jumat. Jadi bolak-balik prei. Selasa prei ngajine, Jumat juga libur. Karena Selasa itu hari enggak bagus. Itu salah satu perilaku yang di warning. Yang kemudian yang ke-20 kasrotul abasi, banyak main bilihyati dengan jenggot. Enak tau bapak-bapak bolak-balik nyekeli jenggot, mainan jenggote. Jadi akhirnya seharian itu hanya sibuk dengan main jenggote, bukan kerja. Ada toh bapak-bapak yang mau isu, nus tengok-tengok karo nyekeli jenggote. Itu perilaku yang kalau menurut di sini itu nggak bagus. Akhirnya menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang nggak produktif. Yang ke-11 21 Qor'ul asnani, kebiasaan apa namanya? Qornu itu ngetuk gigi. Jadi main-main gigi. Nah, orang Jawa sebagian kayak cukil gigi juga nggak bagus. Apa ngerti cukil gigi ya? Apa namanya? Tusuk gigi. Habis makanan. Kalau kita habis makan, kita tuh justru tidak diajarkan untuk nyukil gigi, tapi gosok gigi. Itu lebih sehat. Biasa nyukil gigi itu kan akhirnya untune ini berubah. Kan? Kalau di sini itu juga perilaku nggak bagus. Yang seterusnya 22 itu kayaknya sebagian kita juga melakukan.
tasbikul asobi, ini kayak begini, apa namanya? Inilah menjalin jari-jari haula rubata ini di sekitar ini lutut. Wakasrotu tansiha, lan banyak merenggangkan ini jari-jari. Adobu yaitu menekan alih yang atase asobi au sabhaha hatta tasodarot, sehingga keluar apa sautun bunyi. Ya kayak kita tadi kayak begini. Ini kan kita seneng, enak, tapi ternyata nggak bagus. Nggak tahu secara medis bagus nggak? Kayaknya nggak bagus toh. Kayak kita ngongkek. Tapi kan enak kita. Padahal nggak bagus. Ini salah satu yang nggak. Ini juga begini. Kita sering kemudian seneng kalau metu suarane kerating kerutuk. Kayak enak. Padahal kalau di sini itu sesuatu yang perlu kita jauhi. Kemudian 23 watul kafi, meletakkan ini jari alal anfi ngatasi hidung. Kalau bahasa Jawa apa? Ngupil. Nek to sing senengane ngupil. Ternyata enggak etis toh, itu juga enggak etis, di sini juga enggak bagus. Itu 22 seneng ngupil. Yang 24 qat'ud dhofri, motong kuku bisini dengan gigi. Biasanya ada toh. Lae kukune panjang enggak kok digolekno apa pemotong kuku, tapi dicokoti. Ada yang saya lihat beberapa orang ada yang suka gitu, gigiti jari, gigiti kuku. Nah, itu perilaku yang enggak bagus. Yang 25 kasful aurati, buka aurat fi wajhi samsi, di siang hari wal qamari, artinya di di ruangan yang luas. Masa buka aurat di halaman karena kena sinar matahari, itu enggak bagus. Kemudian yang ke-26 istiqbalul kiblati, yaitu menghadap kiblat bibaulin ketika pipis, wagoitin lah buang air besar. Ini enggak bagus karena itu kan kita berusaha tempat air toilet kita itu untuk buang air besarnya tidak menghadap kiblat atau mengungkuri kiblat, sehingga kita menghadap utara atau selatan karena kita di wilayah timurnya kiblat. Anda bisa ini juga ketika di rumah gawe toilet di rumah, itu kita perlu perhatikan. Walaupun boleh, karena di ruang tertutup itu boleh, tapi lebih baik kemudian kalau kita tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Yang ke-27 atas saub. Nah, ini juga kita menguap, angop di sholati. Angop sholat itu juga kena tahan. Kayak angop ya angop. Nah, ternyata sering angop di sholat itu bisa membuat kita pikir atau sesuatu yang enggak pantas untuk kita lakukan. Kemudian 28 al-busoku, meludah fil kholai, dalam amar mandi, waromati lan romat itu debu panas. Jadi biasanya romat itu biasanya dimanakan sebagai kayak kita atau dulu tungku pakai kayu, masih panas itu kemudian dihidoni, itu enggak bagus. Itu perilaku yang perlu kita jauhi. Ini masih banyak ya. Oke, kita lanjutkan besok aja. Itu perilaku praktis yang perlu diperhatikan. Walaupun tidak ada dalilnya, tapi itu berdasarkan pesenane mbah-mbah biyen, wisdom lokal wisdom dan seterusnya. Mungkin beberapa hal kita tidak bisa memahami. Kenapa itu kemudian terkait dengan kefikiran, tapi kayaknya ini juga terkait dengan kesantunan. Perilaku-perilaku yang perlu kita harus perhatikan. Baik, Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.